Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul kiram yang saya hormati dan saya muliakan, para alim bil ulama, para hujjah, para asatidz, serta para asatidah, para tokoh masyarakat, aparatur sipil dan TNI, Polri, dan juga tokoh masyarakat, para RT, para RW, anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi para penerus bangsa dan perjuangan para salafus soleh, amin. Wabil khusus saya haturkan rasa takzim saya kepada guru saya Hadratus Syekh Abuya Maujud bin Syekh Askari Cakung Kresek, yang alhamdulillah sampai hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin ditambah pangkat dan derajatnya di sini Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Dan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat serta anak-anakku sekalian yang dicintai, pada malam ini saya mendapatkan kehormatan yang ditodong lagi. Ini untuk yang kedua kalinya saya ditodong oleh guru saya untuk berbicara di hadapan hadirin. Enggak dikontak dulu nih. Saya tadinya mau duduk aja di belakang sambil ngopi. Dikontak sama guru saya, tapi itulah, kalau sudah disuruh sama guru tuh jangan nolak, harus nurut. Mau disuruh apa tuh sama guru menurut, insya Allah berkah. Makanya walau kalimatan saya berbicara di sini dalam rangka takzim sami'na wa ata'na kepada guru. Saya bertemu dengan Abuya Maujud ini tahun 1995. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 25 tahun saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi hampir-hampir saja nggak sampai nih ke Cakung. Nyasar ke Cerenang. Allah karim, dari titik kayak buang ajar nang Cakung. Pas maghrib tuh terus banget
Lah batur-batur ning mobil ngobrol orang jelas kata. Mengkanan jadi kita kan lamun arep lunga ning tempat wali Allah ku ngobrol sing bener. Aja ngobrol acak-acakan mengkanan ge. Bablas lahir. Pas maghrib dari kita mendadak bener salat dikit di masjid. Aja ning dalan salat ngalangi wong. Ora boleh ya. Lamun dalil gulungan pun salate ning masjid atau ning musala aja ning dalan ngaling-ngalingi wong bukan terus lewat. Mampir ning masjid terenan salat maghrib. Pas sampai situ biasa sholat berjamaah kebagian alhamdulillah. Begitu keluar dari situ bantu sing naken pengurus takmir masjid tuh. Ini pun di Pak. Ayo ning sehari ayo ziarah sampai kulit sakung. Allah dia. Bagas tak lewat. Innalillahi ta'ala. Terus terpaksa bapak kena balik malih. Waduh pengen cah. Rasanya jalan iki wis paling jalan. Tapi alhamdulillah Pak. Begitu saya lagi bengong mikir kamu batur-batur mau duduk bengong maning ke Telimbang. Lah kula bege bengong kamu maning batur-batur ke Telimbang. Akhirnya bengong menuju pinggir panen sakit ya. Alhamdulillah dilalah wonten pun sing salat maghrib malih nggo motor kali. Ampun di sakung tas. Yo sering kula ge wong bunut alhamdulillah. Rasane dunia teng padang malih Pak. Berat, betul alhamdulillah. Rasanya nyampe orang balik maning ning Sarenang, ning Selikur. Dalam bagas ning Selikur balik maning ning Serang. Ayo Gusti, itulah sebagai contoh anak-anak sekalian. Kalau kita mau berangkat ke tempat aulia Allah itu jangan ragu. Yakin, insya Allah ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aja khawatir. Nah sekarang anak-anak duduk di sini, masya Allah senangnya ya. Ini para penerus perjuangan, para salafus saleh, para wali Allah. Jadi pada malam hari ini alhamdulillah ini merupakan kebahagiaan bagi kita, rasa syukur yang tidak terhingga karena kita bisa duduk bermuwajahah untuk memperingati haul Syekh Askari waliullah. Jadi kalau memperingati seorang wali Allah itu masya Allah. Mesti buktikan mau antar penyasar udah jadi. Jajal lah mun arep nonton organ tunggal. Bablas ning endi? Ya. Karena mau hadirnya di tempat aulia Allah, alhamdulillah Allah beri pertolongan. Dari tonton terus sampai sini nyampe alhamdulillah ya. Ini merupakan keyakinan bagi kita bahwa kita siapapun dia, apalagi anak-anak yang masih muda, cintailah para aulia Allah, cintailah para ulama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, apabila kamu mencintai aku, maka ikutlah aku. Siapa aku itu adalah Rasulullah SAW. Nah sekarang kita sudah tidak bertemu dengan Rasul. Rasulnya nggak ada, sudah tidak ada. Tidak bertemu kita dengan Rasulullah. Lalu dengan siapa? Dengan para ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Jadi lamun anak-anak sekalian pengen dicintai oleh Allah, maka ikutlah Rasulullah. Dan sekarang kita ikutlah para ulama Allah. Turut kata-kata mereka, manut kata-kata mereka. Dengan mengikuti ulama Allah, para syekh kita, maka insya Allah berarti kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nanti kita juga dicintai oleh Allah. Pengen dicintai oleh Allah? Pengen nggak? Nah, pengen, alhamdulillah pengen, harus pengen. Generasi muslim dan muslimah itu harus pengen dicintai oleh Allah, karena di zaman sekarang ini masya Allah ya, masya Allah kita harus hati-hati dan perhatian kita kepada generasi muda ini harus betul-betul ditingkatkan. Dekatkan anak-anak kita, dekatkan generasi muda kita kepada alim ulama, kepada para ustaz, untuk menuntun dirinya, untuk menuntun hatinya mendekat kepada Allah dan tidak tercemar oleh pengaruh-pengaruh dari isme-isme yang akan menyesatkan umat muslim. Sekarang ini sudah dekat sekali, sudah ngeri situasinya. Hampir-hampir
Ibaratnya Indonesia ini hampir-hampir oleng nih generasi mudanya. Kaum muslimin dan muslimat ini sudah oleng, sudah geser. Ibarat naik kapal tuh udah miring gitu, udah miring. Oleh karena itu harus ada yang ngadekan kembali, yang meluruskan kembali kapal itu biar berjalan lurus. Masya Allah. Sudah jarang sekarang orang-orang yang mau ngaji di majelis taklim. Sudah jarang. Tapi alhamdulillah lamun ibu-ibu mah tetap rame. Aneh memang. Ibu-ibu tuh paling rajin ikut majelis taklim dibandingkan bapak-bapak. Namun bapak-bapak itu alasannya macam-macam. Bapak-bapak sibuklah, anulah segala macam, orang kaur, orang guru segala macam. Padahal mah ngecedok tuh di rumah. Turu ngerengkol, berpaling nongkrong di pos ronda. Nah, punya makin diajak di majelis taklim nih zikir pun masya Allah sibuk di orang kaur ampura ya. Salam saos ya, doakan pula ya. Ya doakan mau tanya, tapi hadir mau rela. Ah itu mau gak wenten di WA ling pula. Diajak megati dan nih orang ngobrol doakannya salam ning abuya aja doakan anu pengen doakan dari kita ning hati preman ke dari orang terkaya nitip salam nih gitu salamakan ning kiai lagi nitip salamakan bae ning hati kula ya nitip duit ta kira duit orang nitip salam ke sini pengen didoakan pengen doa mah pengen tapi lah dititipakan nitip salam orang apa tidak mau berkorban, tidak mau berkorban ya, gitu. Itu kejadian tak share kan, foto sampai pulau alhamdulillah sampun rauh ya. Yang majelis bunut, wah lu langsung, tolong titip salam, doakan pulau pengen anu, ya Allah sih pengen nama buah, tapi merini murah gelap. Allah karim, aja makanan ya. Alhamdulillah nih anak-anak banyak nih. Insya Allah nanti anak-anak ini ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, ada yang jadi pejabat. Ini pengganti gubernur ada di sini. Pengganti lurah ada di sini. Pengganti camat ada di sini. Pengganti RT juga ada di sini. Aja nganggap enteng nih RT pun. Lamun orang tanda tangan RT orang oleh pun BLT. ATM segala macam. Aja nganggap enteng nih RT pun gaji semen. 3 bulan sepisan, 300.000. Tapi di paidone wakeh orang masyarakat. Nggih, cung RT. Sing sabar teh ya. Sabar pahalanya wakeh ngurusi masyarakat. Sabar, Masya Allah. Apik maning lagi salah lagi bener lagi tetap di paido. Preman RT kita orang jadi RT aja. Silian mau oleh, padahal mau susah payah RT itu ya, ngurus masyarakat. Oleh karena itu, siapapun kita, posisi apapun yang ada dalam diri kita, bekali semuanya itu dengan ilmu. Bekali semuanya itu dengan ilmu. Insya Allah, kalau ada ilmu, maka ibarat kita berjalan di tengah gelap, maka kita memiliki cahaya yang terang untuk menyinari kegelapan itu. Dan saya kira luas wakil uang-uang kepetengan. Jadi karena orang itu berada dalam kegelapan, tidak tahu jalan yang akan ditempuh, jadi apa udah ditabrak. Maklum wong peteng, orang tua itu lengan, orang tua lengan. Apa udah diinjak. Ugo ngeruh kalau orang perlu diinjak. Anak ri diinjak, anu beling diinjak, anu sing empuk-empuk diinjak. Wong Banten mah kuat. Jago, rumah sana jago, kita mau cerdas nih golok, kita mau cerdas nih paku, diinjak, giliran kita si empuk mah, si kileng angkat sih, pada masih empuk, terus empuk, berubah ya orang kampung mah, yes, kata. Selain ilmu, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Lazimkan berzikir, imarahkan zikir di mana-mana pun, di kampung-kampung, di kota-kota, lazimkan zikir untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, kalau hidup pengen tenang, pengen tentram, pengen adem ayem, hati ini orang gelisah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Insya Allah adem. Ya. Tenang. Orang dua beras, tenang.
Tenang. Tenang sambil mikir. Tenang. Lumayan deh tenang sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah sambil tenang. Cobaannya. Daripada orang dua PC, orang dua beras, ngecaprak orang jelas. Laki ini biasa diseret-seret. Ya Bu ya? Laki diseret-seret. Laki sing orang dua wawu. Gara-gara berasnya entek. Biji telas. Tapi lamun akhir dikir mah insya Allah. Selalu ingat sama Allah, munajat sama Allah. Nanti Allah kasih jalan dari yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupannya. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Di anak-anak nih terus belajar, terus ngaji ilmu ya, dengan segala keterbatasan, walaupun jajannya sedikit, dikasih orang tua jajannya sedikit, wayahnya sing sabar karena menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Ya, insya Allah lamun sabar menang. Sekarang bersusah payah menuntut ilmu di pesantren, di sekolah dan sebagainya. Nanti udah dewasa baru terasa bahwa ilmu itu penting, terutama ilmu agama. Penuhi pondok-pondok pesantren, penuhi majelis salim, penuhi majelis zikir, ajaran bukan yang doang ke dunia ke dirog-rog preman rasanya lamun dirog-rog, terutama Banten. Wong Banten kira hebat. Sah. Aja turu, wong Banten mau rolok turu begini. Begini rolok turu, begadang bae di pos ronda, awalnya ngebuat. Sampai sore orang tangi-tangi, sholat zuhur lewat asar lewat. Tangi-tangi harap maghrib, nakon-nakon sepuluh. Wong Banten jago, ya. Begini, rolok turu, begadang. Jadi wayahe ke wong Banten ke. Ingat-ingat eling-eling ke. Wong Banten kudu bertanggung jawab terhadap daerahnya. Sebab lamun Banten oyak Indonesia oyak kan. Banten roboh Indonesia roboh. Pakunekin Banten Indonesia kan. Ya. Pakune Indonesia kan Banten. Namun Banten kisro, Banten oyak, Indonesia oyak roboh. Garannya alhamdulillah wakil presidennya saya kesing Banten. Siapa wakil presidennya? Sepisan kali siapa? Dia sering menyebut ngaran doang lu. Kiai Haji komanku. Haji Maruf Amin sini. Kok bocah saya kayak ulah kehormatan pisan. Ya. Siapa maning coba. Ini apa? Dimarahin baik-baik. Sing sabar Pak yang nyebut tambah. Kadang-kadang mukanan tuh. Kadang-kadang nyeletuk asal baik. Tapi dengaran bocah. Bapak bocah lagi belajar di maklum baik. Namun aki-aki masih ngomong koran begini. Ya. Alhamdulillah. Al-Mukarram Haji Maruf Amin itu adalah putra Banten yang sudah jadi wakil presiden. Harus merupakan kebanggaan bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi generasi muda berikutnya bahwa Banten bisa tampil di kancah Indonesia, di kancah perpolitikan, di kancah keilmuan nasional maupun internasional. Semangat yo, semangat ya, semangat. Anda semangat baca salawat yuk. Yuk. Oke, say. Oke ya, baca salawat ya. Tangi, sing turu tangi tangan kok. Sehat kok sekilo. Ini Pak. Ya, salawat ya. Ada adem. Rasulullah hadir bersama kita nanti. Amin. Ya, Sari hadir bersama kita. Ya.
aromanya luar biasa itu. Awas sih, jangan aja sampai wong cakung eruh ning Syekh Astari. Pernah ning gua umbul pernah? Ora pernah. Oh iya dusun kan? Sira mau wong cakung ora gua umbul, kita gua wong sarang gua umbul. Gua umbul itu tempat tirakatnya kholwatnya Syekh Astari. Selama 40 hari 40 malam Syekh Astari itu kholwat di dalam gua umbul. Orang mangan, orang minum, orang kayak gitu, kholwat. Gegetuk masih apa ini ngarep, kopi segala macam jadi kholwat. Rokok segala macam samsu siap ning jero. Syekh Astari itu 40 hari 40 malam di gua umbul. Saya pernah masuk ke gua umbul, masya Allah. Beda di atasnya tuh nggak kelihatan. Begitu masuk ternyata ada lubang. Cuman pas doang, Pak. Pas badan doang. Pas masuk kelelawar. Tahu kelelawar? Kelelawarnya apa? Kelelawar jadi gitu. Diomong itu kelelawar, Pak. Lawar. Dia Arab napak lasak. Syekh Astari jadi kita ke dengan weruh tempat Syekh Astari kholwat kuning gendi. Akhirnya saya ya mundur. Alhamdulillah diomongi itu. Diomongi baik. Allah ngerti kalau kayak ngomong masih penting. Ngerti tak orang? Diomongi itu kelelawar. Ternyata ngerti. Mundur pun kelelawar. Ribuan kelelawar mundur. Akhirnya kalau batur-batur cah lewat. Masya Allah sempit itu gua mundur. Di jeronya ada ruangan, di dalamnya ada ruangan cah. Ada ruangan tempat duduk khusus, ada tempat wudhu juga, ada air di situ. Saya perhatikan subhanallah, zaman dulu nih Syekh Astari duduk di sini kholwat selama 40 hari 40 malam. Kula mah kita mah kayaknya 2 jam aja nggak bakalan kuat duduk di situ. Wedi kayaknya. Dari wong sebelah anu biawak dia. Biawak gede. Terus karo Abu ya mau jemrang. Nabi awak gede, tapi biaya pun anteng bergalak. Kebayang lamun dulu Syekh Astari kholwat di situ 40 hari 40 malam. Sampai seperti itu tuh kelasnya aulia Allah mah. Untuk mencari keridhaan Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demi siapa? Demi umat. Memikirkan umat. Makanya pantas kalau kemudian beliau memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wong lelakone luar biasa. Lah macam kula-kula masya Allah, masih doyan turu, masih doyan mangan, ya, masih doyan ngopi, masih doyan memengan. Dan semoga alhamdulillah masih hadir ning tempat ini ya. Jadi kalaupun kita ada kelemahan dalam hal itu, hadirlah di tempat-tempat seperti ini, insya Allah. Wes aja lah pakai gaya, tirakat segala macam kholwat segala riyadhah aja pakai gaya. Sing penting mah mahabbah nih aulia Allah. Parek nih aulia Allah, parek ya zuriyah-zuriyahnya. Nanti kita kecepretan aromanya, kecepretan barokah. Wes kecepretan yang lumayan daripada udah sama sekali. Ya, itu yang paling penting. Nah, insya Allah nih yang hadir sekarang ini dari negeri mana nih? Ada yang hadir dari Malaysia ada nggak? Malaysia ada Malaysia. Wih ngaco. Sing Brunei ada Brunei. Wih ibu-ibu sing Brunei ngaco sih. Sing Brunei Darussalam, masya Allah. Ning Thailand. Wong Thailand. Wong Thailand. Allah karim luar biasa. Khusus dari saya ya. Dihadiri dari berbagai negara. Nah buktinya pada ngacung butuh. Bukan emang ngacung berarti diaku wes. Terserah Allah pun ya. Bos apa sih ngadirin mah. Ya. Tapi yang pasti ini adalah merupakan saat yang penting bagi kita sebagai bentuk mahabbah kita kepada para aulia Allah. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini tidak akan sia-sia. Ala aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hanya saja para wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya. Hebatnya tuh kalau pangkat wali. Wis laku ini. Mangan orang mangan tenang be wali Allah mau biasa puasa. Orang rusing. Cuma orang kebagian BLTP ribu sejagat. Ya.
Para aulia Allah dikasih ketenangan oleh Allah, ketentraman oleh Allah, tidak ada kekhawatiran tentang urusan dunia ini. Karena hidupnya dijamin oleh Allah. Bahkan akhirnya oleh Allah dimuliakan, dicukupkan kehidupannya oleh Allah. Nah kita semua yang penting bagi kita mah ngalap berkah, supaya kita dapat keberkahan dari para aulia Allah, dari guru-guru kita khususnya. Wayahe ya, jangan sia-siakan guru-guru kita yang sekarang masih ada, yang masih hidup nih. Allah karim, bagaimana kalau mereka itu sudah tidak ada? Para guru-guru kita sudah tidak ada, para orang-orang soleh alim ulama sudah tidak ada. Mau kepada siapa kita bertanya? Mau pada siapa kita bertanya tentang dinul Islam? Jangan sia-siakan. Mumpung kita masih bisa bertemu dengan beliau-beliau, ya. Sebab pada akhirnya nanti Allah akan memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Anak-anak sekalian, yuk kita berselawatlah. Yuk. Ajing sambil tegak ngomong konon. Udah pantas ya. Pacene dibenerkan pacene si rapi. Pacene endah kasar. Arep baca selawat, pacene miring ka sing arep rapi. Urus sah. Jelang tuh. Sing wadon-wadon rapi-rapi ayo. Kadang wong lanang kayak gitu. Cuek bener ya sebodoh bae wong wadon merapi. Kedelenge bersih-bersih. Wong lanang mah matang pesi ora bener. Aja pikiran kerja. Cuma kita berapa orang? Alhamdulillah. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sementara sampai di sini dulu, karena kita masih ada acara yang lain. Mohon maaf, bukan berarti tidak mau berpanjang-panjang, karena keterbatasan waktu. Apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian pada kesempatan ini dengan bercanda, semata-mata itu adalah kekurangan dari diri saya sendiri, dan kepada Allah lah mohon ampun. Terima kasih kepada bapak-bapak hadirin semua, khusus kepada guru saya Abu Yaki Haji Maudud bin Asari yang telah memberikan kesempatan dalam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.